Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu tanggal 16 Januari 2022. Tema sekolah Minggu kita pada pagi hari ini, pekerja Allah yang dinyatakan dalam kelemahanku. Diambil dari mana Mbak Maria? Dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Betul sekali Mbak Maria. Adik-adik di rumah sudah semangat belum Mbak ya? Sudah pastinya Mbak, nggak mungkin nggak semangat. Pasti semangat Mbak. Kalau adik-adik sudah semangat dan siap sekolah Minggu, ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai terbenam, dipuji nama Tuhanku. Dari terbit matahari sampai terbenam, dipuji nama Tuhanku. Haleluya, pujilah namanya. Dari pagi sampai petang, pujilah namanya. Kita ulang satu kali lagi. Terbit matahari sampai terbenam, dipuji nama Tuhanku. Dari terbit matahari sampai terbenam, dipuji nama Tuhanku. Haleluya, pujilah namanya. Dari kini sampai petang, pujilah namanya. Adik-adik boleh duduk lagi ya, kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami, lindungi kami, sertai kami, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat nggak Mbak Uri? Masih semangat. Masih semangat. Kalau masih semangat kita nyanyi lagu yang semangat aja Mbak ya. Boleh Mbak Maria. Kita mau nyanyi lagu apa Mbak Uri? I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep
tadi kan Mbak ya. Masih Jadi semangat, kita harus tetap- semangat Mbak Maria ya. Iya, jadi tetap kita mau lanjutkan dengan lagu apa Mbak? Dengan lagu Pekerja Pekerja Kristus. Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Kita ulang satu kali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Boleh duduk lagi adik-adik, kita akan melakukan persembahan. Nama Maria? Persembahannya nanti jangan lupa dikumpulkan melalui papa mamanya ya Mbak Iya Uli ya. betul Mbak Maria. Untuk persembahan kita kali ini, kita akan iringi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami di tempat kami masing-masing ya Bapak. Bapa, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan kami berguna bagi kerajaan-Mu. Sertai kami selalu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Oke, Mbak Uri, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa, Mbak Uri? Firman pada pagi hari ini dibawakan oleh Mbak Hendras. Di mana kalau Mbak Hendrasnya kita panggil aja Mbak Maria? Boleh. 1, 2, 3. Mbak Hendras. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, sudah ganteng, sudah cantik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini, dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa sertai kami dalam kami mendengarkan firman, sehingga kami dapat mengerti firman yang Kau berikan pada kami. Kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tema kita pada hari ini adalah pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku, terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Terkadang kita merasa bahwa kita malu apabila kita memiliki kekurangan. Seperti cerita hari ini, ada seorang pengemis yang buta sejak lahir. Bagaimana kisahnya? Kita akan simak video berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Pada waktu itu ada seorang pengemis yang buta sejak lahir. Dia selalu meminta-minta di pinggir jalan, memohon belas kasihan orang yang lewat. Saat orang itu mendengar bahwa Yesus akan melewatinya, ia berharap bahwa Yesus akan memberikan uang untuknya. Saat Yesus dan murid-muridnya melewati orang buta itu, murid Yesus bertanya kepada Yesus. Di ayat yang kedua, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan dalam keadaan buta? Jawab Yesus ada di ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya.
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Orang yang terlahir sempurna dan tidak sempurna bukan atas karena dia, bukan juga atas karena dosa, bukan juga karena atas ayah atau ibunya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, dan kita tidak boleh merendahkannya. Apabila ada orang yang lahir dalam keadaan kurang sempurna dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Karena kita semua sama, kita semua ini ciptaan Tuhan ya. Nah, setelah berkata itu, Yesus mengaduk-aduk ludahnya di tanah dan dioleskan kepada mata orang itu. Yesus kemudian menyuruh ia untuk membasuh diri di kolam Siloam. Kemudian ia dapat melihat. Wah, nama gereja kita ya Siloam ya. Iya, Siloam artinya yang diutus. Setelah itu heranlah orang-orang di sekitarnya karena orang buta itu tiba-tiba dapat melihat. Kita semua juga pasti punya kekurangan ya. Kita tidak boleh membenci kekurangan kita ya, tapi kita seharusnya menutupi kekurangan kita ini dengan kelebihan yang kita miliki. Kita juga harus bersyukur adik-adik apabila setiap kondisi kita yang ada, apapun itu kita harus bersyukur. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kita dapat memberikan kelebihan yang kita miliki untuk menutupi kekurangan yang kita miliki juga. Nah, kita juga bisa memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Misalnya, kita memberikan sumbangan atau mengumpulkan uang jajan kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau teman-teman kita di kelas yang membutuhkan. Atau memberikan seragam sekolah kita yang sudah kekecilan, yang sudah tidak muat kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari orang buta itu juga kita belajar beriman dalam kekurangan. Bagaimana orang buta itu saat diutus Tuhan untuk pergi dan mandi di kolam Siloam tadi, ia tetap berangkat walaupun dia memiliki kekurangan. Nah, jadi kita juga harus beriman walaupun kita memiliki kekurangan, tapi kita bisa menutupinya dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, cerita kita hari ini sudah selesai adik-adik. Jadi jangan lupa ya, kita harus tetap beriman walaupun kita memiliki kekurangan. Beriman kepada Tuhan Yesus tidak ada ruginya ya, bahkan nanti kita akan mendapatkan berlipat-lipat kelebihan. Dan kita juga memberikan kelebihan yang kita miliki untuk membantu kekurangan orang lain. Seperti contohnya tadi ya. Nah, baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Kita ambil sikap yang baik dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami juga sudah mengetahui dan mengerti bahwa kami harus selalu beriman walaupun kami memiliki kekurangan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan dan selalu mengajari kami Bapa, jika kami memiliki kekurangan, kami harus tetap beriman kepadamu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan sekolah minggu kami. Pimpin kami dan sertai kami dalam sekolah kami, dalam perkembangan kami, dan juga berkati kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah ini kita akan melakukan aktivitas. Selamat menyaksikan. Shalom. Halo adik-adik, selamat hari Minggu.
Salam sehat, senang sekali Mas Muel bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua. Meskipun kita sekolah minggunya masih online dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan ya cerita dari Mbak Hendras. Dari cerita tadi kita adik-adik dan Mas Muel juga diajak untuk mengenal betapa kuasa Tuhan. Meskipun adik-adik merasa kecil atau lemah, tetapi Tuhan masih berkenan untuk memakai adik-adik untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan untuk aktivitas hari ini Mas Muel mau mengajak adik-adik semua untuk langsung aktif di dalam membagikan atau mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mas Muel mau kasih adik-adik tantangan ya. Untuk 1 minggu ke depan, Mas Muel mau minta adik-adik untuk membagikan apa yang adik-adik punya kepada orang-orang di sekitar adik-adik, baik itu tetangga kita ataupun orang-orang yang ada adik-adik temui ya. Misalnya, Mas Muel kasih contoh, adik-adik punya sedikit atau beberapa barang yang tidak terpakai, misalnya ada buku atau pakaian, adik-adik boleh berikan kepada teman-teman atau orang sekitar kita yang membutuhkan. Atau misalnya adik-adik punya makanan, boleh membagikan kepada teman atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semua. Sedangkan untuk adik-adik yang lain, di rumah kita pun juga bisa kita memberikan apa yang kita punya ya. Misalnya membantu bapak ibu kita. Untuk adik-adik yang sudah bisa mencuci piring sendiri atau menyapu, membersihkan kamarnya, boleh adik-adik lakukan ya untuk 1 minggu ke depan. Oke? Dan untuk orang tua, bapak atau ibunya boleh mendokumentasikan sewaktu adik-adiknya melakukan kegiatan ini. Oke? Jadi dari cerita hari ini, Mas Muel mau memberi tantangan kepada adik-adik untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita dengan apa yang kita punya. Oke, bukan untuk tugasnya minggu ini ya. Mas Muel ingatin lagi, untuk tugas minggu ini adik-adik melakukan atau membagikan apa yang adik-adik punya kepada orang lain atau yang ada di rumah. Oke, dan untuk orang tua atau kakaknya boleh didokumentasikan baik itu foto atau video. Jangan lupa hasilnya nanti dikirimkan ke grup WA sekolah minggunya. Oke, baiklah untuk aktivitas hari ini Mas Muel tunggu ya. Selamat mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Mbak Maria sama Mbak Uri. Tadi kan udah dengerin tuh firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Hendras dari Yohanes 9 Mbak ya, ayat 1 sampai 11. Iya Mbak Maria, betul. Jadi kesimpulannya yang bisa adik-adik tangkap adalah adik-adik itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup berkarya di dalam diri adik-adik masing-masing. Benar nggak Mbak Uri? Betul sekali Mbak Maria. Selain itu juga kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satulah yang ada di dalam hidup adik-adik. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya aja, gimana Mbak? Boleh Mbak Maria, biar tambah semangat adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Adik-adik boleh duduk lagi ya. Kita mau doa penutup. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir kami pada sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan undur dari ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, berkati aktivitas kami, jauhkan kami dari segala penyakit, dan berikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Wah adik-adik gak terasa ya, ternyata kita udah mau selesai aja, udah di penghujung kegiatan sekolah minggu kita. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya tugas dari Mas Samuel tadi dikerjakan, terus dititip ke papa mamanya, nanti baru dikirim lewat WA sekolah minggunya Mbak Uri ya. Iya Mbak Maria. Oh iya adik-adik juga jangan lupa tetap jaga kesehatannya, terus tetap pakai masker, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun selalu, terus jangan lupa menjaga jarak. Oke adik-adik, jangan lupa untuk video. Itu apa dia maksudnya? Jangan ngeliat kan, cuma menyaksikan. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk menyaksikan video dan aktivitas adik-adik minggu yang lalu setelah ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.